Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon pengantin yang berbahagia, pernikahan adalah awal perjalanan panjang yang penuh doa dan harapan. Panduan singkat ini diringkas dari buku Fondasi Keluarga Sakinah agar sahabat semua bisa lebih mudah memahami pokok-pokok penting tentang pernikahan dan rumah tangga Islami. Mari kita pelajari bersama. Semoga langkah menuju mahligai rumah tangga semakin kokoh dan penuh berkah. Bab 1. Fikih Munahakat. Pengertian nikah. Secara bahasa, nikah artinya al-jam'u atau penyatuan. Dalam fikih, nikah adalah akad yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah menurut syariat, disertai hak dan kewajiban di antara keduanya. Nikah bukan hanya tentang hubungan biologis, melainkan membangun rumah tangga, saling melengkapi dan meraih ketenangan hidup. 2. Nikah muda. Fenomena nikah muda sering ditemui, baik karena dorongan budaya maupun tren media sosial. Namun, hukum negara memberi batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini didasarkan pada kajian psikologis dan biologis agar calon pengantin matang secara mental dalam menghadapi konflik rumah tangga dan siap secara fisik untuk reproduksi. Idealnya menikah berada di usia 21 tahun ke atas. 3. Wali nikah. Dalam Islam, pernikahan tidak sah tanpa wali. Wali ada dua, wali nasab, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, lalu kerabat laki-laki sesuai urutan syariat. Kedua, wali hakim. Jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui atau menolak, di Indonesia, wali hakim ditetapkan melalui pengadilan agama dan dilegasikan kepada kepala KUA. 4. Keturunan Nabi. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk keturunan. Rasulullah SAW sendiri tidak semua istrinya diberi anak. Beliau hanya memiliki keturunan dari Sayyidah Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Ini menunjukkan bahwa nilai pernikahan bukan semata soal keturunan biologis, tapi juga mendidik generasi penerus yang soleh, termasuk melalui pengasuhan anak angkat, seperti Rasulullah SAW yang mengangkat Zaid bin Harisah. Kelima, dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman bahwa tujuan menikah adalah meraih sakinah atau ketenangan, mawaddah, cinta dan rahmah, kasih sayang. Inilah inti pernikahan. Bukan sekedar bersatunya dua insan, melainkan terciptanya rumah tangga yang tentram dan saling menenangkan. 6. Mahram. Dalam Islam ada batasan jelas siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Mahram bisa karena hubungan darah seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara, paman, dan bibi. Ada juga karena ikatan perkawinan seperti mertua, menantu, atau anak tiri. Juga karena persusuan seperti ibu susuan dan saudara sepersusuan. Aturan ini menjaga kehormatan keluarga sekaligus melindungi nasab dari kekacauan. 7. Usia minimal 19 tahun dan alasannya. Negara menetapkan usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuannya untuk mencegah pernikahan dini yang beresiko pada kesehatan reproduksi, ketidakmatangan mental, serta masalah ekonomi. Dengan usia ini, pasangan diharapkan lebih siap secara fisik, psikis, dan mampu bertanggung jawab membangun rumah tangga. 8. Rukun nikah. Agar akad nikah sah, ada 5 rukun yang harus dipenuhi.
calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi yang adil, dan ijab qabul. Tanpa salah satunya, pernikahan tidak sah menurut syariat. Rukun ini menjadi fondasi dasar yang memastikan pernikahan berjalan sesuai aturan agama. 9. Manfaat pencatatan nikah. Pernikahan yang dicatat resmi di KUA memberi banyak manfaat. Pasangan mendapat perlindungan hukum, status sah dalam administrasi negara, hak-hak perdata seperti waris dan harta bersama, serta jaminan hak anak. Pencatatan nikah juga membuka akses pada layanan bimbingan perkawinan dan konsultasi keluarga. 10. Menuju keluarga sakinah. Semua aturan agama dan negara bertujuan agar pernikahan tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga kokoh secara hukum. Dengan memahami mahram, usia ideal menikah, rukun nikah, dan pentingnya pencatatan, calon pengantin dapat menapaki kehidupan rumah tangga dengan lebih tenang. Tujuannya adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Alhamdulillah, demikian paduan singkat yang dapat kami sampaikan. Ringkasan ini hanyalah bekal awal, bukan pengganti buku aslinya. Untuk pemahaman yang lebih lengkap, silakan merujuk pada edisi resmi terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan menjadi cahaya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.